Ah, ini Nyonya. Permisi Nyonya. Ngapain kamu kesini? Berani banget datang kesini kamu tuh. Mau ngapain? Saya tahu. Kamu mau mengantarkan anak kamu ke sini karena anak kamu kan jadi pembantu. Bener kan? Langkain dulu mayat saya kalau ingin menjadikan anak saya pembantu di rumah ini, Bu. Terus ngapain kesini? Mau ngapain? Mina? Mina? Iya, Nyonya. Ibu, Ketemu lagi. Apa kamu ae? Cepet ambil semprotan serangga. Saya jijik ngeliat serangga ada 2 di rumah saya. Jorok, cepetan sana. Baik, Nyonya. terserah deh. Ibu mau ngatain kami apa. Yang penting kami kesini untuk tepatin janji kami. Apa nih? Ngapain nih koper? Mau ngapain? Itu uang 100 juta. Uang yang ibu utangkan ke kami. Dan sekarang kami nggak ada utang lagi sama ibu. Kamu bawa uang ke sini? Gak mungkin, saya gak percaya kamu. Dari mana kamu dapat uang? Dari mana kalian bisa mendapatkan uang sebanyak ini? Dari mana? Alhamdulillah, Bu. Allah kasih kita jalan. Habis ngerampok? Iya. Saya gak terima ya uang haram ya. Dasar perempuan jahat. Uang ini bukan uang haram. Tolong ya Bu Ida. Gak usah cari alasan untuk menolak uang ini. Hutang adalah hutang. Dan hutang saya bayar. Ayo Esa, kita pulang. Tunggu. Tunggu. Mau apa lagi sih Bu Indah? Diutangin ngamuk. Dibayar utang juga ngamuk. Ibu Indah maunya apa? Kamu pikir saya percaya? Enggak, saya nggak percaya. Jangan-jangan ada laki-laki ya yang jadi korbannya Aisyah. Kamu ngejual anak kamu kan biar bisa mendapatkan uang sebanyak ini? Ngaku deh. Bu, udah Bu. Jangan pedulikan. Dia harus diajari sopan santun Aisyah. Bu, justru ini yang Bu Indah inginkan. Dia pengen ibu marah-marah dan supaya kita yang salah. Ya Allah, sabarkanlah ibu. Jangan sampai terjadi keributan lagi. Bu Indah, saya anggap kepanikan ibu itu adalah kemenangan buat saya. Ibu gak terima kan? Dan ibu gak nyangka kan? Kalau saya bisa membayar hutang ibu. Dan hutang itu lunas. Alhamdulillah, sekarang masalah utang Bulan udah teratasi. Bulan udah gak usah merasa utang budi lagi ke Mama. Ayo Esa, kita pulang. Lama-lama di sini ibu bisa ngamuk beneran. Aisyah, mantapkanlah hatimu Aisyah. Kamu udah janji sama ibumu.
Ayo Aisyah, pulang. Aduh, panas banget sih di rumah. Nyalain kipas angin apa ya? Tapi nanti kembung lagi. Tapi kok gak dinyalain? Panas banget. Lagian Mas Wahyu gimana sih? Pelit banget. Beli AC aja gak mau. Apa pergi ke mall ya? Tapi nanti pasti dia marah-marah kalau pergi ke mall. Kan dia pulang sore. Apa pergi ke rumah mama aja ya? Ya deh, gitu aja deh. Masa? Kok bisa ya? Uang sebanyak ini. Ma? Loh, Ma? Ngapain ngambil uang banyak banget? Yosi, ini bukan uang mama. Mama kasih tahu ya, tadi ibunya Aisyah datang ke sini. Dia bawa uang segini banyak untuk bayar utang ke mama. Bulan? Iya, siapa lagi kalau bukan dia? Tapi kok mereka mampu buat bayar utang? Mama juga bingung dari mana mereka duit sebanyak ini. Mereka kan miskin. Atau jangan-jangan Yoga bantuin mereka mah buat bayar utang? Bener, mama mau tanya sama dia. Mah. Yoga, kebetulan banget nih, mama mau tanya. Kamu ngasih duit ya sama ibunya Aisyah buat bayar utang ke mama? Nih, iya uang dari kamu ya? Kamu tuh parah banget sih, Ga. Ngapain ngasih uang banyak-banyak sama mereka? Apa sih, bukan aku juga. Ya terus kalau bukan kamu siapa? Mana aku tahu? Ingat ya Yoga, kalau sampai kamu ngebantuin mereka, lihat aja. Mama akan melaporkan mereka karena mereka sudah menyiksa mama. Ayo. Ya, Ma. Mudah-mudahan Mama nggak akan pernah tahu. Mama dan Bu Wulan akan semakin bermusuhan dan itu nggak baik buat pertumbuhan anakku nanti. Assalamualaikum Kak Irfan. Waalaikumsalam. Ya. Kalian berdua kenapa datang ke sini? Kak Irfan, Ibu ngundang makan malam. Iya, Ibu sama Kak Aisyah masak makanan enak banget. Pasti Kak Irfan bakalan suka. Ya ampun, repot-repot semuanya. Ya udah, bilang sama Kak Aisyah sama Ibu nanti Kak Irfan kesana, ya? Ya udah kita permisi dulu ya Kak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Aisyah loh yang masak semuanya. Irfan, nanti kalau kalian udah menikah, kamu pasti selalu dimasakin sama istri kamu. Kamu pasti senang banget. Aisyah itu pintar masak loh. Dimakan kan? Iya. Kami adakan makan malam ini sengaja untuk ungkapan terima kasih karena kamu itu udah menjadi malaikat penolong kami. Kalau saja mereka tahu malaikat penolong sebenarnya adalah Yoga. Van, kok kamu diem aja? Kamu lagi mikirin apa? Nggak apa-apa, Bu. Saya hanya lagi mikir aja. Mikir? Mikir apa, Van? Boleh kan kalau saya nanti bungkus makanannya?
Ternyata kamu tuh punya selera humor yang tinggi ya. Ya boleh dong. Nanti Aisyah bungkusin yang banyak ya. Ya udah makan, Man. Ya udah makan lagi. Yang banyak ya makannya ya. Ngapain lo? Mau latihan? Enggak. Gue mau latihan hari ini. Banyakan makan. Makannya enak nih kayaknya. Ya, itulah. Makan masakan Aisyah. Gue tadi diundang makan malam. Gue ucapan terima kasih. Bagus lah buat lo. Nih. Buat lo, Gak. Masakan Aisyah? Ya iya, masakan Aisyah. Lo jangan care dulu. Gue juga sadar. Sebenarnya masakan ini sebenarnya buat lo. Karena lo yang udah nolong mereka. Ucapan terima kasih ini sebenarnya buat lo, bukan buat gue. Nih. Thank you ya. Bukain dong. Ini gue bantu. Seban sih. Tarik dong. Oke. Seban sih. Thank you ya. Udah, nikmatin deh. Ya, gue pergi dulu. Makasih ya. Mungkin aku terlalu kangen sama kamu, Aisyah. Semenjak kita. Kalian apa kabar? Tapi paling enggak, makanan ini bisa mengobati sedikit kekangenan aku. Ibu rasa lega banget. Udah gak punya utang sama Bu Indah. Rasanya seperti lepas dari kandang macan. Tapi Bu Indah kan orangnya pendendam. Emangnya dia bakal nerima gitu aja ya, Bu? Makanya kita harus buru-buru pindah dari kota ini. Kan 2 hari lagi kita akan pindah. Asik, pulang kampung. Kita kan udah lama gak kesana, Bu. Dua hari lagi aku bener-bener gak bisa ketemu sama Mas Yoga. Rasanya sakit sekali harus merelakan perasaan kami. Astagfirullahaladzim, Aisyah kamu kenapa? Perut Aisyah kram, Bu. Sakit banget ah. Ini kamu ngeluarin darah lagi, Aisyah. Kamu minum gak sih obat penguatnya? Aisyah minum, Bu. Ya Allah, Aisyah. Aisyah? Aisyah kamu kenapa, Aisyah? Perutnya Aisyah sakit. Terus Aisyah ngeluarin darah.
Bu, saya bawa Aisyah ke dokter ya. Iya, sepertinya kandungan Aisyah memang harus diperiksa. Tapi bentar ya, Ibu bawain obatnya dulu ya, takut ditanya. Iya. Ayo bangun dulu Aisyah. Aisyah. Bangun. Ini Irfan, obatnya udah di dalam ya. Sini Bu, saya pegang Bu ya. Hati-hati ya. Iya Bu. Makasih ya Nak Irfan. Ya Allah, lindungilah anak dan calon cucu hamba ya Allah. Itu suara detak jantungnya. Ya ampun. Aisyah. Itu suara detak jantung anak kita. Seandainya aja ada Mas Yoga di sini, dia pasti senang sekali melihat perkembangan anaknya. Masya Allah. Aisyah, ini bayi kamu. Ini benar-benar mukjizat dari Allah. Alhamdulillah anak kamu baik-baik saja. Detak jantung anak kamu juga normal. Meskipun terjadi pendarahan lagi, itu disebabkan karena rahim kamu yang lemah. Apa kamu sudah minum obat penguat kandungan? Iya dokter, saya selalu minum kok. Bisa sini saya lihat? Kok isinya seperti tepung ya? Pantas saja tidak bereaksi apa-apa. Astagfirullahaladzim. Sepertinya ada yang sengaja menukar obat kamu. Sebentar, saya akan buat resep obat kembali. Benar-benar keterlaluan ya. Hah? Obat kamu sampai ditukar sama tepung seperti itu. Pantas aja nggak ada bereaksi sama kamu. Kamu sampai pendarahan seperti ini. Udahlah, aku tahu siapa pelakunya ini. Pasti Tante Indah. Van, udahlah Van. Kita kan nggak punya bukti apa-apa. Kita nggak boleh main tuduh orang sembarangan. Nanti yang ada jadi fitnah. Aisyah, aku tidak menuduh, tapi ini kenyataan. Hah? Coba kamu pikir, siapa lagi yang mau mencelakakan kamu kecuali bukan dia? Aku tuh heran ya. Tega dia ngelakuin ini sama kamu. Van, udahlah. Kita juga nggak baik menyimpan dendam sama orang. Yang terpenting sekarang kita harus berdoa. Semoga Bu Indah cepat tersadar dari semua perbuatannya. Aisyah. Kamu tuh baik banget ya Aisyah. Udah disakitin. Tapi kamu tetap tabah, tetap tulus. Pokoknya kamu tenang aja. Aku akan menjaga kamu sampai kapanpun. Hah? Maaf Aisyah, bukan maksud aku tadi. Iya, Afan, aku juga ke toilet dulu ya. Iya. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Gimana kalau sampai kapanpun aku gak akan pernah bisa lupain Mas Yoga? Tapi ini gak adil untuk Irfan. Dia terlalu baik untuk aku kecewain. Aisyah, kamu ngapain di sini? Mas Yoga? Kamu nggak apa-apa kan? Anak kita nggak apa-apa? Aisyah, ini foto USG-nya ketinggalan.
Akhirnya ya kaki tante pulih total. Iya, capek sakit terus. Tante, itu Yoga sama Aisyah. Kamu habis USG? Temenin Irfan. Hah? Aisyah USG diantar sama Irfan? Wah, serasi banget ya. Kayak pasangan suami istri. Yoga, buka dong mata kamu. Bener kan apa kata omongan mama? Dia itu bukan anak kamu, tapi anaknya Irfan. Gak percaya sih kalau dikasih tau sama orang tua. Tante cukup ya tante ya. Jangan ngomong sembarangan tante. Bikin fitnah aja. Tante tuh harus sadar tau gak? Aisyah ini wanita terhormat. Terhormat dari mana? Iya wanita terhormat kok. Dia gak pernah ngelakuin apa yang tante tuduh. Tante yang harusnya sadar. Yang tante lakukan ini semuanya. Van udah Van. Nggak baik bikin keributan di rumah sakit kayak gini. Mendingan kita pulang aja. Ya Aisyah, kita pulang. Bikin ribut aja di rumah sakit. Aisyah. Lepasin dengan aku, masa aku harus pulang? Aisyah, karena kita baik-baik aja. Karena kita baik-baik aja kok. Yoga, kamu ngapain sih megang-megang tangannya Aisyah? Orang ada tunangan kamu di sini, calon istri kamu loh. Yoga, jaga dong perasaan Sasa. Gimana sih kamu? Ayo Aisyah. Ayo. Mas Yoga. Ya Allah. Kenapa aku jadi kangen banget sama Mas Yoga? Dan aku kepengen banget ketemu sama Mas Yoga. Rasanya seperti ngidam. Apa karena anak yang ada di dalam kandunganku ini? Apa dia pengen ketemu sama ayahnya? Mulai besok, aku gak akan ada di sini lagi. Ibu ngajak aku dan juga adik-adik pindah ke kampung, Mas. Aku akan jauh dari kamu. Aku mau lihat Mas Yoga untuk yang terakhir kalinya. Sebelum aku pergi selamanya dari sini. Aku harus ketemu Mas Yoga. Untuk yang terakhir kalinya. Aisyah kenapa sih dia pergi USG sama Irfan? Harusnya dia pergi sama aku dong. Karena aku ayahnya. Pergi sama Irfan. Masuk ke akal. Apa jangan-jangan Aisyah udah mulai buka hati sama Irfan? Dia udah siap buka lembaran baru sama Irfan. Nggak bisa. Nggak mungkin. Gue nggak bisa terima nih. Gue masih mencintai Aisyah. Gue nggak bisa kehilangan dia. Apalagi sama laki-laki lain. Sama Irfan lagi.
Mas, walaupun aku cuma bisa melihat kamu dari kejauhan, itu udah cukup bagi aku. Cukup untuk mengobati rasa kangen aku sama kamu, Mas. Maafin aku, Mas. Aku harus misahin kamu dari anak kita. Ini semua demi memenuhi permintaan ibu, Mas. Aku gak mau bikin ibu sedih. Selamat tinggal, Mas. Semoga kamu bisa hidup bahagia tanpa aku dan anak kita. Aku harus pulang. Kasihan ibu. Ibu pasti khawatir sama aku. Aisyah? Dia ngapain di sini? Aisyah, Aisyah, kamu ngapain di sini? Mas Yoga. Aku ngeliat kamu tadi lagi ngeliatin aku dari jauh. Kamu kenapa nggak masuk? Nggak usah. Aku tadi kebetulan aja lewat sini. Malam-malam gini, kebetulan. Ayo Aisyah, yuk kita masuk. Nggak usah, aku mau pulang aja. Ya udah, aku anterin kamu pulang ya. Enggak, aku bisa pulang sendiri kok. Aisyah, ini udah malam, dingin. Mana mungkin aku biarin kamu pulang sendirian sih? Nggak baik buat kamu, nggak baik buat kandungan kamu, buat anak kita. Ayolah, nurut sama aku. Kali ini aja, biar aku anterin kamu pulang, oke? Baik. Udah, kita ke mobil ya. Mas, kita mau kemana? Ini kan bukan jalan aku pulang. Udah Aisyah, kamu tenang aja ya. Aku mau bawa kamu ke suatu tempat. Suatu tempat? Mas, mendingan kamu antar aku pulang aja. Aku takut ibu khawatir sama aku. Udah, kamu tenang aja. Aku lagi suntuk aja di rumah. Males pulang. Kamu temenin aku ya. Sebentar aja. Tapi jangan lama-lama ya. Ya. Kenapa kamu ajak aku ke sini? Kan ini salah satu impian kamu. Naik perahu, malam-malam, lihat bintang, dengan bulan yang gede banget. Ya kan? Gimana kamu bisa tahu semua itu? Aisyah, kita kan pernah curhat-curhatan. Kamu pernah cerita sama aku. Kita pernah cerita tentang keinginan kita yang terdalam dalam hati. Itu seperti apa? Dan inilah punya kamu.
Ya kan? Kamu masih ingat semua itu? Aku selalu ingat saat-saat kita bersama. Setiap kenangan, setiap saat, aku ingat. Dan ini akan selalu jadi kenangan terindah buat aku. Selamanya. Mas, aku juga akan selalu menyimpan kenangan kita di dalam hati aku dan selamanya. Aku jadi bersin-bersin nih. Sorry. Kayaknya aku jangan deket-deketin sama kamu. Nanti kamu ketularan lagi. Mas, maaf. Gara-gara aku kamu jadi bersin-bersin kayak tadi. Enggak lah, bukan gara-gara kamu lah. Kok bisa gara-gara kamu? Ya ini aku lagi nggak fit aja. Lagi ngedrop, biasalah. Pakai biar anget. Mas, apapun yang terjadi, kamu harus selalu bahagia ya. Dan ingat, aku gak akan pernah mau nyakitin kamu. Maksud kamu apa sih? Kamu ngomong seakan-akan kamu mau ninggalin aku. Kamu mau kemana? Aku gak akan pergi kemana-mana kok. Aisyah, kamu jangan ninggalin aku ya. Kamu janji ya sama aku. Jangan ninggalin aku, oke? Ya udah Mas, lebih baik kita pulang aja ya. Aku takut ibu nyariin aku. Maafin aku Mas. Aku terpaksa ninggalin kamu. Karena ini mungkin yang terbaik untuk kita berdua. Aku keluar ya. Makasih atas semuanya. Terima kasih apa? Harusnya aku yang terima kasih sama kamu udah nemenin aku tadi. Terima kasih atas semuanya. Kamu hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Aisyah. Dari mana kamu? Habis ketemu yoga ya? Ibu, Kenapa sih kamu masih ketemu yoga juga? Kamu harus bisa lupakan yoga dan jangan pernah ketemu dia lagi. maafin Aisyah, Bu. Mungkin ini bawaan bayi ini. Rasanya kayak ngidam banget, Bu. Aisyah nggak bisa nahan nggak ketemu sama Mas Yoga. Ibu nggak mau dengar alasan kamu. Kalau ibu bilang jangan ketemu yoga, kamu jangan ketemu. Mungkin bayi ini ingin ketemu ayahnya untuk yang terakhir kalinya. Setelah itu Aisyah janji, Bu. Aisyah nggak akan lagi ketemu dengan Mas Yoga. Aisyah akan tepatin janji Aisyah sama ibu. Aisyah, ibu ngelakuin ini semua demi kebaikan kamu. Jadi ibu mohon, kamu jangan mengingkari janji kamu untuk bertemu sama yoga. Bisa kan? Iya, Bu. Ya udah. Sekarang kamu istirahat. Karena kan kamu harus siapin tenaga buat besok kita berangkat keluar kota. Ya? Iya. Aisyah? 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 Bulan? Aisyah? Aisyah? Kok gak ada yang nyaut sih? Mana mereka? Aisyah? Mana sih? Walaupun Bulan selalu nolak aku gak boleh nyerah. Aisyah! Mudah-mudahan Bulan sama Aisyah mau terima mesin jahit ini. Mas. Ini gimana, Mas? Ya, bentar. Ini nggak ada yang buka nih, bentar ya. Aisyah! Aisyah! Mbak. Iya, Mas. Ini Aisyah di mana ya? Saya dari tadi ketok-ketok nggak ada yang nyaut. Ya, Masnya telat. Mbak Aisyah sama keluarganya udah pergi. Oh, pergi? Kurang lebih 10 menit yang lalu, Mas. Pergi kemana? Dengar-dengar sih mereka keluar kota, mau pindahan gitu. Apa? Keluar kota? Enggak. Enggak, Aisyah nggak boleh ninggalin aku kayak begini. Udah berapa lama? Ya, belum lama sih, 10 menitan. Mereka naik kendaraan apa? Tadi sih pakai mobil hitam, Mas. Hah? Itu kayak mobil Irfan? Yaudah, makasih ya. Sama-sama. Aku nggak mungkin bisa jauh dari Mas Yoga. Maafin aku, Mas. Tapi ini udah keputusan aku. Aku harus belajar lupain Mas Yoga mulai sekarang. Mas Yoga? Apa Mas Yoga tahu kalau aku pergi ninggalin Jakarta? Kemana sih tuh anak ya? Aduh, kamu tuh dari mana aja sih, lama banget? Mama ngapain ngajak ketemuan di sini sih? Kenapa nggak di rumah aja? Tahu nggak? Tadi di depan rumah itu ada rentenir datang. Makanya mau bilang kesini aja. Terus muka kamu kenapa cemberut kayak gitu? Ada apa lagi sih? Itu si Yoga, mah. Berhasil bikin aku cemburu lagi. Mudah-mudahan dia nggak ketemu sama Aisyah untuk selamanya. Tunggu. Maksud kamu
Yoga nggak akan ketemu lagi sama Aisyah selamanya. Memangnya si anak kampung itu kemana? Aisyah sama keluarganya pergi keluar kota, mah. Dia udah pindah, udah nggak di Jakarta lagi. Serius? Iya, tapi si Yoga malah ngejar Aisyah. Udah kayak anak ayam kehilangan induknya. Panik dia karena Aisyah pergi. Tenang aja, tenang. Ini berita bagus. Ini artinya nggak akan ada lagi penghalang untuk hubungan kamu sama Yoga. Mama akan atur semua ini nanti sama Jeng Indah. Mama telepon dulu ya. Halo. Halo, Jeng Indah. Jeng, udah denger belum kabar? Itu si anak kampung itu udah keluar, udah nggak tinggal lagi sekarang di Jakarta, Jeng. Hah? Aisyah udah pergi dari Jakarta? Iya, Jeng. Ini kesempatan bagus, Jeng. Akhirnya si Yoga sama Aisyah berjauhan juga. Tapi, Jeng... Tapi kenapa? Iya, Jeng. Sekarang ini si Yoga kan lagi kejar-kejar si Aisyah. Lagi coba cari di mana Aisyah. Kalau sampai si Yoga nemuin Aisyah, terus gimana dong, Jeng? Maksud kamu? Ya gawat dong, Jeng. Nanti Yoga bisa-bisanya nanti ikutan kabur juga sama si Aisyah. Terus gimana sama nasib anak saya? Iya. Makasih ya infonya ya, Jeng ya. Aisyah, kamu di mana sih Aisyah? Aisyah, kamu kenapa ninggalin aku? Enggak Aisyah, aku nggak akan biarin kamu pergi. Aisyah! 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 Cari siapa ya, Mas? Aisyah! Maaf ya. Oh ya. Aisyah? Aku nggak boleh kehilangan Aisyah. Aku nggak boleh kehilangan Aisyah. Aku harus halangin dia. Halo? 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 Yoga? Yoga, ini Mama Yoga. Ma, itu suara apaan, Ma? Yoga, aduh gawat Yoga. Ada orang masuk ke rumah kita Yoga. Dia ngamuk-ngamuk Yoga. Astaga, Mama takut sekali Yoga. Yoga, tolong Yoga. Apa? Ada rampok? Tolong Mama, kamu cepet pulang nah, cepet pulang. Mama takut dibunuh. Mama takut dibunuh Yoga. Ma. Hei, aku balik sekarang, Bener ya sayang ya. Ma. Apa-apaan nih, Ma? Katanya rumah kita perampokan. Hah? Mana? Mau bohongin aku ya? Ma, gara-gara mama aku kehilangan Aisyah atau enggak? Begitu cara kamu. Mau marah sama Mama? Yang harusnya marah adalah Mama, bukan kamu. Kamu ngapain pakai ngubur-ngubur Aisyah? Aisyah itu bukan siapa-siapa. Dia bukan istri kamu lagi, ya? Dia mau pergi dari rumah ini, keputusannya sendiri. Dia ngandung anak aku, Ma. Dan aku nggak mau kehilangan dia. Belum tentu itu anak kamu. Enggak.
ya. Mama nggak mau, nanti kamu akan stres. Kalau ternyata yang dikandung itu bukan anak kamu. Terserah deh, terserah ya, Ma. Aku akan uber dia, kemanapun. Aku akan cari dia, aku akan nemuin dia. Enggak. Lepas! Enggak. Lepas! Enggak. Lepas! Yoga, stop. Yoga berhenti. Yoga sini. Selamat tinggal Mas Yoga. Aku gak akan pernah melupakan kamu. Aku juga akan selalu mengingat kenangan-kenangan kita. Aku janji Mas, aku akan jaga anak kita sebaik mungkin. Aku tahu Aisyah, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bisa melupakan Yoga. Tapi aku tidak akan menyerah. Suatu saat nanti, aku akan mendapatkan cinta kamu. Ya, gue bukain pintu dulu ya. Kamu bawain barang-barang. Assalamualaikum. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga ya. Yuk masuk. Yuk sini dong. Cepetan. Mana lagi? Nah ini. Ini bantuin. Aisyah, kamu jangan ngangkat yang berat-berat. Iya, Yuk sini. Ada lagi, Pan? Udah, aku mau pilih ya. Nih, harus. Siap. Taruh di sini aja, Naif. Di mana, Bu? Di sini. Ya. Bu, saya langsung pamit ya, Bu. Saya harus pulang ke Jakarta. Insya Allah nanti saya akan nengok lagi ke sini. Lagi pula nggak terlalu jauh kok, hanya 4 jam perjalanan. Makasih banyak ya. Nah, Irfan udah nganterin kita ke sini. Iya, sama-sama, Bu. Van, makasih ya. Oh ya, Nah Irfan. Apapun yang terjadi, Ibu minta tolong ya. Tolong kamu jangan sampaikan sama Yoga kalau kita ada di sini. Iya, Bu. Ibu tenang aja. Aku tidak akan beritahu pada siapapun, terutama Yoga. Ya udah Bu, Aisyah antar Irfan keluar dulu ya. Iya. Hati-hati ya, Nah Irfan ya, di jalan. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kita rapihin sekarang rumahnya. Aisyah, aku ada sesuatu buat kamu. Aku tahu kamu tidak mau membicarakan pernikahan kita sampai bayi kamu lahir. Ya, tapi anggap aja ini sebagai hadiah dari aku. Tanda cinta aku buat kamu. Kamu simpan ya. Aku akan bahagiain kamu kok, ya? Kalau kamu nggak sanggup pakai sekarang nggak apa-apa kok. Tapi kamu simpen ini ya. Jangan sampai hilang. Makasih ya atas perhatiannya. Ya udah kalau gitu aku pergi ya. Van. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sasha, kayaknya sekarang adalah waktu yang tepat untuk mendesak Bu Indah agar pernikahan kamu sama Yoga secepatnya dilaksanakan. Ya ampun, Ma, aku tuh seneng banget akhirnya Aisyah jauh dari Yoga. Tapi tunggu bentar, jangan cepet-cepet, Ma. Aku tuh pengen pernikahan aku tuh mewah, terus megah. Jadi kan persiapannya lebih lama. Udah kamu tenang aja, Mama udah tahu. Makanya Mama dari sekarang udah kumpulin semua katalog-katalog pernikahan yang termahal. Nanti tinggal kita kasih tahu ke Bu Indah. Iya kan? Suara apaan tuh, Ma? Ayo kita lihat. Hah? Apa-apaan ini? Banting-banting pot saya lagi. Siapa kalian? Aduh, jangan. Pak, jangan. Ini pot kesayangan saya. Belinya aja jauh, nggak di sini. Sini. Ini suatu peringatan buat kamu. Karena kamu belum bayar hutang. Iya, nanti juga saya lunasin. Apaan nih, Pak? Nah, nggak usah banyak tanya. Kamu ikut saya. Mau dibawa kemana anak saya? Mama. Diam. Biasa aja, nggak usah main kasar. Mana sih, Pak? Kalau kamu belum bayar hutang kamu, jangan harap kamu bisa ketemu dengan anak kamu lagi. Ngerti kamu? Jangan bawa anak saya, Pak. Tolong jangan bawa anak saya, Pak. Ikut. Pak, mau dibawa kemana, Pak? Ikut. Udah ikut. Jangan, Pak. Ikut. Ikut. Wah. Udah ikut, Pak. Lepasin, Pak. Saya mau dibawa ke Ikut. Masuk. Sasha. Pak, jangan bawa anak saya, Pak. Pak, saya bener. Saya janji saya akan bayar. Pak, Sasha. Mama akan nyelamatin kamu. Sasha. Aku harus secepatnya cari uang. Kondisi seperti ini cuma Bu Indah yang bisa tolong aku. Tapi gimana cara ngomongnya ya sama Bu Indah? Aku harus tetap lakukan. Ini demi keselamatan Sasha. Yosi. Gawat. Kayaknya Mas Wahyu gelagatnya bakal marah-marah. Iya, Mas. Tumben, Mas. Kamu nggak marah-marah? Duduk. Kamu tahu kenapa aku hari ini seneng banget? Karena aku dapat pinjaman modal buat usaha aku. Serius, Mas? Serius. Aku yakin, pasti setelah ini kita akan bangkit lagi. Aku yakin kok, Mas. Pasti kita bisa balik lagi kayak dulu. Iya, sayang. Mama! Tumben? Ada apa sih? Aku lagi seneng banget, Mah. Soalnya Mas Wahyu udah gak marah-marah lagi sama aku. Mungkin karena dia lagi happy kali ya. Suami kamu happy? Happy kenapa? Soalnya dia dapat pinjaman modal, Mah. Hah? Suami kamu dapat pinjaman modal? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih. Kamu mau tahu, hari ini banyak sekali kabar gembira buat Mama. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Amin. Kabar gembira apa lagi, Mah? Tahu nggak Yosi? Aisyah sekarang sudah pergi jauh dari kehidupan kita. Dan Yoga lagi nyari-nyari Aisyah. Sampai sekarang nggak ketemu. Itu kabar bagus banget, Mah. Duh, mudah-mudahan tuh cewek gak ketemu-ketemu ya, Mah. Habis keluarga kita sial mulu sih kalau ada dia. Kamu gak percaya sih, Mama kan udah bilang dari kemarin itu perempuan pembawa sial. Kebukti kan? Halo Yoga sayang, gimana? Udah ketemu Aisyahnya? Yoga, udahlah, ngapain sih nyari Aisyah?
Aisyah kan lagi pergi sama si Irfan. Lagi pula anak yang dikandung sama Aisyah itu bukan anak kamu, tapi anaknya Irfan. Udah lah, Ma, jangan ngomong kayak begitu. Yoga, waktu si Aisyah USG yang dibawa siapa? Yang diajak siapa? Irfan, bukan kamu kan? Nah, kalau dia pergi dan memang kamu itu adalah ayahnya, harusnya pamit dong, gak bisa pergi begitu aja. Udah jelas kan, benar gak Yosi? Berarti itu bukan anak kamu, tapi anaknya Irfan. Iya Ga, bener kata Mama. Kamu tuh gimana sih masih aja percaya sama Aisyah? Dia itu cuma manfaatin kamu doang, ya kan Ma? Iyalah, udah pastilah. Sekali lagi ya, Aisyah bukan kayak begitu orangnya. Aku akan jadi orang kaya lagi mah, gak akan susah-susah. Iya. Tangan aku kasar mah. Tenang, ada obatnya biar halus. Pakai biar anget. Berarti waktu itu dia emang datang untuk pamitan. Kok bisa nggak nyadar sih? Tunggu. Aku harus bersikap biasa aja dan kelihatan happy. Jangan sampai mereka tahu kalau aku sebenarnya panik karena Sasha lagi disekap sama rentenir sekarang ini. Assalamualaikum, Jeng. Waalaikumsalam. Jeng Mira, silakan duduk. Iya, makasih, Jeng. Jeng, gimana? Apa Aisyah udah ditemukan? Ada kabar menggembirakan. Yoga mencari Aisyah dan sampai sekarang tidak ketemu. Kayaknya sih nggak bakalan ketemu. Oh, syukurlah kalau gitu, Jeng. Oh ya, Jeng, bagaimana kalau pernikahan Yoga sama Sasha dipercepat saja? Karena Sasha juga sudah pesan-pesan baju pernikahan loh, Jeng. Ya, harus pesan yang mahal ya. Pokoknya harus kelihatan megah dan mewah. Iya, Jeng. Oh ya, Jeng, saya sama Sasha udah pilih-pilih. Jadi gimana kalau uangnya Jeng transfer aja ke rekening saya? Waduh, kenapa Bu Indah menatap aku seperti ini ya? Jangan-jangan ketahuan nih kalau aku mau minta duit. Jeng, sebenarnya sih kalau dalam pernikahan kan semua biaya itu ditanggungkan sama laki-laki, tapi kalau memang Jeng keberatan nggak apa-apa, kita bisa 50-50 kok, Jeng. Gimana, Jeng? Masalah gaun nggak apa-apa, nanti biar saya aja. Gimana, Jeng? Jeng Mira, tenang aja. Kalau urusan keluarga laki-laki tentu laki-laki akan menanggung. Tenang aja deh, karena nanti laki-laki jadi kepala keluarga. Bener nggak? Saya transfer ya. Harus pesan yang mahal. Sekarang saya transfer 100 juta ya. Nanti kalau kurang tinggal kasih tahu lagi. Iya, Jeng, jangan khawatir. Jeng kan sudah percaya sama hati saya. Pastilah, tenang aja. Bagus, saya bisa pakai uangnya untuk membayar rentenir itu. Nih, oke.
Nanti bukti berhasilnya saya kirim ya. Udah, beres. Masuk. Bapak mau ngapain sih, Pak? Saya mohon lepasin saya, Pak. Lepasin? Enak aja kamu. Kamu itu jaminan saya. Supaya mama kamu bisa bayar utang sama saya. Bapak tuh mau ngapain sih? Udah bebas saya, Pak. Asal kamu tahu ya. Saya nggak akan apa-apain kamu selama mama kamu bayar utang. Jadi kamu berharap aja. Supaya mama kamu cepat datang ke sini. Dan kasih uang sama saya. Shh, ngapain lu sini? Aduh, minggir sama jemput anak saya. Saya udah bayar utang. Minggir. Bagus. Sasha! Sasha! Ma! Diam kamu! Ma, tolongin Sasha, Ma! Itu suara anak saya. Sasha! Pelan-pelan. Pak, saya udah bayar utang, Pak. Ikut. Pat. Sasha! 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 Kamu baik-baik aja kan, Nak? Udah, syukur. Saya udah bayar, Pak, hutangnya. Nih buktinya nih, Pak. Saya udah transfer langsung pakai M-Banking. Nih, Pak. Ini belum seberapa. Ini baru cicilannya aja. Utang kamu itu banyak. Ngerti kamu? Iya, saya ngerti. Nanti juga saya lunasin. Oke. Awas. Kalau kamu bayar mulu. Iya. Baik. Yuk, kita pulang. Minggir. Jangan gangguin anak saya. Ma, tadi tuh aku takut banget, tau nggak? Kenapa sih Mama tuh lama banget tadi bebasin akunya? Tenang sayang, tenang. Kamu nggak usah takut lagi. Nggak akan terjadi apa-apa lagi sama kamu. Mama janji. Begitu kita sudah menjadi bagian dari keluarga Bu Indah, semua masalah kita pasti akan teratasi. Ya? Aisyah, kenapa kamu ninggalin aku? Kemana kamu sebenarnya, Aisyah? Kalau suasana seperti ini, aku jadi kangen sama Mas Yoga. Aisyah, kamu masih mikirin Yoga ya? Aisyah nggak bisa bohong sama ibu. Aisyah masih memikirkan Mas Yoga, Bu. Tapi Aisyah janji sama ibu, Aisyah akan melupakan Mas Yoga. Aisyah akan terus berusaha untuk melupakan Mas Yoga. Ya udah, sekarang kita sholat sama-sama yuk. Kan hari ini hari pertama kita tinggal di sini, tempat yang baru, lingkungan yang baru. Kita berdoa semoga di tempat yang baru kita diberi kenyamanan dan kelancaran untuk kedepannya ya. Iya, Bu. Amin. Yuk, masuk. Ya Allah, hamba mohon berikanlah hamba dan anak-anak hamba
kehidupan yang lebih baik di tempat ini. Ya Allah, semoga di sini aku bisa melupakan Mas Yoga. Tapi aku mohon ya Allah, jagalah Mas Yoga, berikanlah kebahagiaan untuk Mas Yoga dimanapun dia berada. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ya ampun ibu-ibu, apa kabar? Baik, Bu. Apa kabar? Masuk yuk ke dalam, Bu. Iya, Bu, terima kasih. Kita di sini aja. Kita cuman kangen aja sama Bu Wulan. Udah lama nih Bu Wulan nggak balik-balik lagi ke sini. Iya, Ibu ya. Iya maaf Bu, soalnya lagi sibuk makanya baru sempat lagi pulang ke kampung. Oh, jadi gitu ya Bu ya. Ada tamu. Apa kabar kamu Aisyah? Alhamdulillah baik. Ibu-ibu gimana kabarnya? Baik, Baik juga, alhamdulillah. Permisi ya. Kenapa, Bu? Bulan. Aisyah kenapa, Bu? Kayaknya sepertinya muntah-muntah dia, Bu. Mungkin masuk angin. Ya maklum lah, cuaca di sini kan sekarang lagi berubah-berubah. Oh, iya ya. Jaga Makanya kesehatan. Bu, jaga kesehatan. Iya. Ya udah, Bu. Kalau gitu kita mau belanja dulu, Bu. Oh iya. Ya. Mari Bu. Waalaikumsalam. Makasih ya udah didatengin. Makin lama kandungan Aisyah makin besar. Tetangga kampung pasti akan bertanya-tanya. Aku harus jawab apa nanti? Kamu gak apa-apa Aisyah? Nggak apa-apa kok Bu. Aisyah cuma sedikit mual aja. Ya udah Aisyah, kamu gak usah ikut ibu ke sawah ya, kamu istirahat aja. Bu, Aisyah kuat kok. Ibu nggak usah khawatir. Aisyah nggak apa-apa. Benar. Ya udah kamu ambilin perlengkapan yang udah ibu siapin yang tadi ya. Van, lu ngapain kesini gak? Van, gue minta lu jujur sama gue. Aisyah di mana? Tolong kasih tau gue. Van, jawab dong Van. Gue tahu lu pasti tahu kan. Aisyah di mana? Apapun yang terjadi, ibu minta tolong ya. Tolong kamu jangan sampaikan sama Yoga kalau kita ada di sini. Iya Bu, Ibu tenang aja ya. Aku tidak akan beritahu kepada siapapun, terutama Yoga. Gua nggak tahu Aisyah di mana, Gak. Gak mungkin lah. Ya terserah lu, Gak. Lu mau percaya apa enggak? Kalau lu mau cari Aisyah, lu jangan cari ke sini dong. Lu cari tempat lain. Gue juga kaget setelah tahu Aisyah pergi. Gue udah cari kemana-mana kok. Hah? Bukan lu doang yang kaget, gue juga kaget tau nggak? Jadi mulai sekarang lu nggak usah nanya sama gue ya. Sia-sia tau nggak? Gue harus pergi. Ini fotonya Aisyah. Ya. Kamu harus cari dia. Gimana pun caranya. Iya, Bos. Saya akan mencarinya. Ya udah. Saya permisi dulu.
Semoga dengan cara ini aku bisa cepat menemukan Aisyah. Bi. Tuan Yoga. Tuan, apa benar Tuan? Ibu Aisyah sudah pergi. Aduh, Ibu Aisyah pergi kemana ya? Minah jadi sedih dan cemas. Semoga Ibu Aisyah baik-baik aja dan gak kenapa-kenapa ya Tuan. Iya, semoga ya Bi ya. Iya. Saya juga nggak tahu dia kemana. Minah doain. Semoga Tuan Yoga secepatnya ketemu Ibu Aisyah. Iya, udah Bi tenang aja. Semoga Aisyah nggak kenapa-napa ya. Lagian aku juga udah suruh orang untuk cari dia kok. Syukurlah Tuan. Permisi Tuan. Yosi, gawat banget. Si Yoga itu sekarang lagi usaha banget untuk menemukan Aisyah. Berarti kan gawat kalau sampai Yoga bisa menemukan Aisyah. Aisyah tidak boleh ditemukan. Tapi Mah, kan Yoga sering tuh nyuruh-nyuruh Joni. Coba aja Mama temuin Joni. Ah iya ya, pasti Yoga akan menyuruh si Joni. Ih kamu pinter banget sih, anak mama yang satu ini berguna banget deh. Iya dong, Yosi. Iya. Halo, Joni. Ada perlu apa Ibu minta saya untuk ketemu? Apa benar Yoga menyuruh kamu mencari seseorang? Iya, Pak Yoga menyuruh saya untuk mencari Ibu Aisyah. Nanti kalau Yoga nanya sama kamu apakah kamu sudah menemukan Aisyah, kamu jawab tidak. Sampai kapanpun kalau dia nanya, tetap kamu bilangnya bahwa kamu tidak menemukan Aisyah. Bisa kamu lakukan itu untuk saya? Bisa. Ini buat kamu. Terima kasih, Bu. Tapi ingat, Joni. Kamu tidak perlu mencari Aisyah ada di mana. Dan saya tidak mau Aisyah kembali lagi ke sini. Baik, Bu. Kita istirahat dulu ya di sini ya. Iya, Bu. Aisyah, kamu ngapain? Ini Bu, tadi ada jambu air jatuh. Kebetulan Aisyah lagi pengen banget makan jambu air. Itu dulu, jangan dimakan dulu. Aduh Aisyah, tunggu. Ih, kenapa Bu? Tangan kamu kan kotor, abis megang tanah, jambunya juga kotor. Cuci dulu pakai air, kamu baru boleh makan. Sini tangannya cuci ya, sini. Ibu jadi ingat waktu ibu hamil kamu, Rina sama Rani. Ibu juga ngidam jambu air. Terus ayah kamu tuh selalu beliin jambu air setiap pulang kerja. Bu, Ibu kenapa? Kok tiba-tiba jadi sedih gitu mukanya? Ibu lagi berpikir kamu, Aisyah. Kamu hamil tanpa didampingi suami. Tapi mungkin ini lebih baik ya, Aisyah. Karena mantan suami kamu itu anaknya orang jahat. Yang cuma bisa bikin hidup kamu tambah menderita. Bu, Ibu nggak usah sedih. Insya Allah, Aisyah bisa kok menjalani ini semua. Kan ada Ibu. Makan jamunya, Gi. Manis. Manis?
Mas Yoga, sejujurnya aku kangen sekali dengan kamu. Bagaimana dengan keadaan kamu saat ini? Aku janji kalau aku akan menjaga anak kita sebaik-baiknya hingga nanti dia lahir ke dunia. Aisyah, aku kangen banget sama kamu. Aisyah, kamu di mana sih? Aisyah. Ma? Ma itu apaan, Ma? Kok pohonnya kebakar gitu sih? Apaan, Syah? Ayo kita periksa, Ma. Aduh, pohon mirah. Siapa Syah yang bakar, Syah? Ma, ini kok bau bensin ya? Ini pasti ada yang sengaja ngelakuin ini. Ini kayak ancaman gitu buat Mama. Aku matiin dulu ya, Ma. Oh, iya ya. Ini pasti perbuatan. Siapa sih yang ngelakuin ini? Tunggu, telepon Mama bunyi. Nggak diangkat, siapa sih yang nelfon? Aduh, Syah. Rentenir kemarin. Mah angkat dong, mantar kalau dia marah terus dia datang ke sini gimana? Sasha nggak mau ditangkap lagi sama dia, Ma. Udah angkat, angkat. Oke, sebentar. Halo. Mira, lama banget sih kamu angkat telepon saya. Aduh, saya lagi sibuk nih madamin api. Oh, jadi kamu udah terima hadiah dari saya. Anggap aja itu sok terapi buat kamu. Agar kamu cepat melunasi hutang-hutang kamu. Jangan omong gede aja kamu. Hah? Ya. Nanti juga saya lunasin. Tenang aja. Saya pasti bayar kok, Pak. Oke, saya pegang janji. Tapi ingat, kalau kamu bohong, nasib kamu sama seperti pohon itu. Ngerti kamu? Iya Pak. Saya ngerti, saya janji akan lunasin semua hutang-hutang saya. Ya Pak ya. Aduh, Ma, gimana dong, Ma? Pernikahan aku sama Yoga kan masih lama. Kita mau dapetin uangnya dari mana, Ma? Tenang. Mama punya ide. Sekarang kan kita udah punya pohon duit. Bu Indah. Kita tinggal manfaatkan Bu Indah. Kita keruk sebanyak-banyaknya uangnya. Emangnya Tante Indah mau ngasih uang ke kita gitu aja, Ma? Aduh, Sasha, please deh. Pakai otak kamu. Gini. Sekarang ini kan kita lagi persiapan pernikahan kamu sama Yoga. Nah, jadi kita bisa pakai alasan. Kita minta uang buat bayar ini, buat bayar itu. Pokoknya untuk urusan pernikahan kamu. Bener, Ma. Kita tinggal korupsi sedikit di sini, di sana. Terus nanti uang kita akan cukup untuk bayar semua utang-utang kita. Pinter kamu, Sasha.
Sekarang kita nggak usah terlalu pikir-pikir, ya. Kita manfaatin aja Bu Indah itu. Ayo, ayo kita jalan sekarang. Lumayan banget nih. Bisa kita goreng, terus kita jual sama orang-orang sekampung. Iya, Ran. Bisa buat nambah-nambah uang buat ibu. Kasian kan ibu sama Kak Aisyah harus kerja di sawah. Ada Rani sama Rina. Ibu mau nanya nih, tapi tolong jawab dengan jujur ya. Dengar-dengar kakak kamu sekarang lagi hamil ya? Kalau hamil, suaminya mana ya? Kok nggak pernah nyamperin ke sini? Atau hamil di luar nikah ya? Kata siapa Kak Aisyah hamil di luar nikah? Ibu-ibu jangan bikin gosip deh. Tuh, bener kan? Berarti hamil. Bu, Kak Aisyah memang sudah hamil sama suaminya, tapi mereka sudah bercerai. Loh, kok bisa? Udah cerai tapi hamil? Bu, Kak Aisyah itu belum tahu soal kehamilannya pas dia cerai. Udah deh ibu-ibu jangan bikin gosip deh. Ayo Ran. Ih, tapi kalau lagi hamil kenapa nggak tahu ya? Jangan-jangan dia hamil bukan anak suaminya, makanya dia ditalak. Shh, udah ibu-ibu, ayo kita belanja. Siangan nanti. Ayo, yaudah ya. Ngomongin orang aja. Wah, Mah, lihat deh sepatunya bagus banget. Ini pakai kristal juga lagi. Selera kamu memang bagus banget. Ya kan, Jeng? Tapi Syah, masa sepatu kayak gini aja mahal banget sih sampai 30 juta? Saya mah terserah sama Sasa aja. Yang penting Sasa harus happy, harus suka, harus senang. Sasa harus kelihatan seperti princess di pernikahan nanti, ya? Oh ya, Sasa, minggu kemarin Tante datang ke pernikahan relasi Tante. Aduh, dekorasinya bagus banget. Tante mau dekorasinya nanti seperti itu. Nanti Tante tanyain ya. Jeng, gini aja Jeng. Kalau memang Jeng gak keberatan, gimana kalau biar Sasha aja sendiri yang ngubungin. Karena begini Jeng, maksud saya kan, dia kan yang mau nikah. Jadi biar sesuai pilihan dia aja. Nanti Jeng Indah tinggal kasih nomor telepon orangnya sama Sasha. Gimana Sasha? Iya Tante, lagian kan Tante juga banyak keperluan lain. Tante sama Yosi kan perlu bikin baju juga, ya kan? Biar aku aja yang ngurusin. Oh iya benar juga ya, nanti Tante suruh Yoga ya nemenin kamu ya. Panjang umur banget kamu sayang, lagi diomongin dateng. Kita nih lagi membicarakan untuk pernikahan kamu sama Sasa. Sini. Ya terserah, kalian aja yang ngatur. Yoga, tapi kan... Udah aku capek, aku naik dulu ya. Maaf ya Jeng Mira, Sasa. Tante mau bicara dulu ya sama Yoga. Tunggu ya. Yoga, kok kamu begitu banget sih sama Sasa? Kamu harusnya bisa dong sedikit saja kamu menjaga perasaan Sasa. Sasa kan perempuan sayang. Tolong dong please. Udah capek mah, suntuk. Suntuk? Kamu bilang suntuk. Pasti kamu belum menemukan Aisyah. Ngapain sih kamu masih ngarepin dia? Mama kan udah tahu perasaan aku seperti apa. Ngapain sih nanya-nanya mulu? Kalau memang benar seperti itu, buat apa? Kamu lanjutkan pernikahan dengan Sasa. Kalau kamu masih ngarepin Aisyah, buat apa coba? Yoga, Mama kasih tahu ya sama kamu. Kenapa Aisyah tidak mau mengganggu lagi kehidupan kamu? Oh, Yoga, Mama kasih tahu sama kamu. Aisyah pergi karena dia tidak mau lagi mengganggu kehidupan kamu. Kalau memang Aisyah tuh masih sangat suka sama kamu, gak mungkin dong dia pergi begitu aja. Ma, kita nggak tahu kejadian sebenarnya itu seperti apa, ya. Kita nggak tahu, kita sangat tahu Yoga. Kamu sudah talak Aisyah 3, ya, talak 3. Kamu tidak bisa rujuk lagi. Apapun yang terjadi, kalaupun rujuk tidak bisa semudah itu. Mungkin saja sekarang Aisyah lagi senang-senang tuh sama teman kamu yang namanya Irfan. Gak, Ma, Irfan juga nggak tahu Aisyah ada di mana. Kamu yang salah, buka mata kamu.
Kamu pikir Irfan nggak tahu? Irfan itu tahu semuanya, sengaja. Dia tidak mau kasih tahu kamu di mana Aisyah berada. Supaya mereka berdua senang-senang dan kamu tidak mengganggu dia. Aduh Yoga, please deh. Ngapain sih kamu dibodohin terus sama teman kamu itu? Hah? Mau ngapain sih? Udah ya, cukup. Mama nggak suka kamu selalu dibodohin ya. Mama sudah suruh pengacara keluarga kita untuk mengatur perceraian kamu. Titik. Apa? Mama, nggak bisa gitu dong, Ma. Aisyah tuh mengandung anak aku. Itu belum tentu anak kamu, Yoga. Kalaupun nanti anaknya lahir, perceraian tetap harus dilaksanakan. Nggak boleh ditunda lagi. Ma, ini masalah besar ya. Mama jangan ambil tindakan sendiri kayak gitu dong. Nanya dulu dong sama aku. Kita selalu membicarakan ini ya. Dan kenyataannya, kamu memang harus seperti ini. Tolong Yoga, pokoknya kamu tidak boleh rujuk lagi sama Aisyah. Titik. Satu lagi Mama kasih tahu sama kamu ya, Yoga. Lupakan ya perempuan kampung itu. Jangan habiskan masa depan kamu dengan dia. Lihat ada Sasa. Sasa itu akan membahagiakan kamu, Yoga. Tolong dong fokus sama Sasa. Buka mata kamu. Hayo bangkit. Ya Allah. Ya Allah, tolonglah hambamu ya Allah. Bukakan mata dan hati pikiran anakku ya Allah. Biar dia tahu mana yang benar ya Allah. Amin. Mama sholat dulu, kamu jangan lupa sholat. Ya Allah, lindungilah orang-orang yang hamba sayang. Engkau Maha Pengampun dan Maha Mengetahui. Lindungilah janin yang ada di dalam tubuh hamba. Sehatkanlah dia sampai dia lahir ke dunia ini, ya Allah. Lindungilah orang-orang yang hamba sayang. Ibu hamba, adik-adik hamba, dan Mas Yoga ya Allah. Hamba masih sayang kepadanya ya Allah. Lindungilah dia dimanapun dia berada. Berikanlah dia kebahagiaan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina